Halo, Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya kenalin, aku Nur Masari dari kelas IAT 3D Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di sini aku bakal ngejelasin tentang hikam dan mutasyabih sebagai pemenuhan tugas kuliahku untuk mata kuliah Ulumul Quran. Sebelumnya, kalian pernah dengar gak sih apa itu hikam dan mutasyabih? Oke, kalau ada yang belum ngerti, yuk simak penjelasan dari aku. Langsung aja, untuk mengetahui lebih dalam apa itu muhkam dan mutasyabih, kita perlu mengetahui definisi dari muhkam dan mutasyabih itu sendiri. Muhkam dan mutasyabih adalah dua istilah untuk ayat-ayat di dalam Al-Quran yang saling bergandengan dan tidak dapat dipisahkan. Muhkam sendiri memiliki arti sesuatu yang sangat kokoh atau sesuatu yang sangat jelas, serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sedangkan untuk mutasyabih berasal dari kata tasyabbaha, yatashabbahu, tasyabbuhan, yang artinya sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang samar. Adapun beberapa perbedaan muhkam dan mutasyabih ini adalah yang pertama, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat diketahui tanpa pentakwilan. Maksud tanpa pentakwilan di sini adalah kita dapat mengetahui maksud dari ayat muhkam ini dengan melihat artinya secara sekilas. Sedangkan untuk mutasyabih ini sedikit sulit atau bahkan sulit, karena untuk mengetahui maknanya kita membutuhkan pentakwilan secara terperinci. Yang kedua, ayat-ayat muhkam tidak dapat memunculkan sisi arti yang lain, sedangkan mutasyabih ini memunculkan sisi arti yang lain. Yang ketiga, ayat-ayat muhkam dapat berdiri sendiri, sedangkan mutasyabih selalu bergantung kepada ayat yang lain. Yang keempat, ayat-ayat muhkam berisi tentang kefarduan, ancaman, dan janji-janji. Mutasyabih berisi tentang kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Dan masih banyak lagi perbedaan secara terperinci untuk muhkam dan mutasyabih ini. Namun, perbedaan yang dapat diketahui secara jelas adalah bahwa ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat diketahui secara jelas dengan tanpa pentakwilan, sedangkan mutasyabih ini masih tidak jelas karena untuk mengetahui maknanya kita membutuhkan pentakwilan atau penafsiran secara mendalam. Selanjutnya aku bakal kasih contoh untuk muhkam dan mutasyabih ini. Yang pertama, contoh dari ayat muhkam terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dari artinya saja kita langsung dapat mengetahui maknanya secara jelas, bahwa kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Sesuai dengan ciri-ciri yang udah aku sebutin sebelumnya, bahwa ayat-ayat muhkam dapat diketahui maknanya secara jelas dengan tanpa pentakwilan. Kemudian aku punya contoh yang kedua untuk ayat muhkam. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Di sini juga sangat jelas dikatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, bagaimana dengan ayat mutasyabih yang dikatakan bahwa ayat ini memerlukan penafsiran secara mendalam? Langsung aja kita masuk ke contohnya. Yang pertama ada contoh dari Quran Surah Abasa ayat 31 yang berbunyi, wa
secara langsung makna dari buah-buahan dan rumput-rumputan itu sendiri. Lafaz abba disebut mutasyabih karena jarang digunakan atau masih sangat asing. Dapat diartikan rumput-rumputan karena melihat ayat sesudahnya yang berbunyi mata'allakum wali an'amikum, yang artinya untuk kesenanganmu dan binatang-binatang ternakmu. Nah, dari sini kita barulah mengetahui maksud dari rumput-rumputan sebelumnya adalah untuk kesenangan binatang-binatang ternak. Makanya disebutkan sebelumnya bahwa ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu bergantung kepada ayat yang lain. Contoh yang aku sebutin barusan adalah contoh kesamaran lafal gharib atau asing. Selanjutnya aku punya contoh yang kedua untuk mutasyabih, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi kullu syai'in haliku illa wajhah, yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Lafaz wajah di sini diartikan sebagai Allah, tidak sebagai wajah. Yang padahal kita tahu bahwa lafaz wajah memiliki arti wajah. Nah, mengapa demikian? Itulah disebutkan bahwa ayat mutasyabih memerlukan penafsiran secara mendalam. Oke, itulah contoh untuk ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, setelah mengetahui apa yang udah aku jelasin barusan, tentu kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat dari mempelajari muhkam dan mutasyabih ini? Yang pertama adalah semakin memudahkan kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kita dapat membedakan mana ayat yang maknanya secara jelas atau disebut muhkam, dan mana ayat yang maknanya masih belum jelas atau disebut mutasyabih. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengetahui hikmah diturunkannya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Sekian penjelasan dari aku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apa yang baik silahkan diambil dan yang buruk silahkan dibuang. Kalian boleh komen di bawah sebagai saran supaya aku lebih baik ke depannya. Cukup sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.